Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainakum. Al-ayah. Alhamdulillah tahdits bi ni'mah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih tetap memberikan kesempatan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kita untuk mengamalkan apa yang salah satu kewajiban kita, salah satu tanda cintanya kita kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar yang jelas dicintai oleh Allah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mencintai umatnya dan terus mencintai umat sampai di kiamat nanti. Sampai di akhirat beliau tetap mencintai umatnya. Dia tidak rela, tidak senang, belum tenang hidupnya beliau ketika masih ada umatnya di neraka. Saking cintanya ke umatnya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya cinta beliau kita bisa mencintai juga beliau. Kita disebut mencintai Nabi. Kenapa? Karena sangat besar pahalanya ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita cinta kepada Rasulnya, gitu. Seperti yang tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Beliau itu walladzina ma'asyidda'u 'alal kuffar. Dia sangat keras terhadap kekufuran. Dia sangat keras terhadap kufur. Sebaliknya, ruhama bainahum, dia sangat ruhama, sangat rahim, sangat cinta kepada orang-orang mukmin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Nah, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr ya, ayat 9, walladzina tabawwa'u ad-daru wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Kata Allah, walladzina tabawwa'u, barang siapa yang sudah netap ad-dar, tempatnya, wal iman, dan dia iman, min qablihim, sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, kemudian dia mencintai orang yang hijrah. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu orang Ansor. Ya, orang Ansor. Ya. Walladzina tabawwa'u, sudah menempati tempat Madinah. Ada dulu Yasrib. Beliau menempati Yasrib, kemudian iman. Sebelum hijrahnya orang-orang yang dari Mekah, sebelum hijrahnya orang Muhajirin, ini Ansor. Kemudian dia mencintai orang yang hijrah. Nah, ini salah satu ciri orang-orang yang cinta kepada orang yang mukmin. Orang Ansor ketika ada Muhajirin itu tidak bawa uang, tidak bawa makanan, tidak bawa rumah. Kadang-kadang tidak bawa istri karena istrinya sayang dengan kekayaannya dan sayang dengan keluarganya, dikasih oleh Muhajirin. Rumah tuh ada, istri saya punya 3, silakan ambil, kamu mau 1 mau 2, gitu. Istrinya dikasih, gitu. Usaha saya ini usahanya, ayo kita bareng-bareng usaha, gitu. Jadi saling mencintai itu bukan hanya di mulut ya, tetapi dengan real prakteknya. Namanya sudah disaudarakan oleh Nabi, maka benar-benar itu bareng aja itu.
hartanya kalau punya rumah 2 dikasihkan 1 gitu. Saking cintanya ya, saking cinta. Makanya Allah menggambarkan cintanya orang Ansor kepada orang yang Muhajirin di surah Al-Hasyr. Saking cintanya, Masya Allah ya karimnya. Kalau kita mungkin ya, kalau kita misalkan ada orang yang ada orang yang sedang kena bencana, kemudian datang ke kita, disaudarakanlah oleh Ustadz ya, ini kasihan dari Aceh sekarang sini, ayo disaudarakan. Kata itu teh, aku punya 2 istri, silakan 1 kamu. Soalnya usaha palingnya disumbang biasanya nyumbang. Muhajir enggak gitu, semuanya setengah hewan, ayo bareng gitu. Hebatnya cintanya orang Muhajirin, orang Ansor kepada orang yang Muhajirin. Dan orang Muhajirin juga punya rasa cinta. Oh udah nggak usah sebagiannya. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Udah nggak apa-apa, kamu udah ya, aku mau pinjemin aja uang, nanti aku kembaliin. Sebagian lagi ngambil biasa gitu ya, bareng-bareng gitu. Masya Allah ya karim. Jadi usaha bareng. Nah kalau di Indonesia gitu ya, di Indonesia itu saya belum mengenal ya di daerah mana yang bisa menyatukan seperti itu ya, kalau bersaudara itu. Kalau di Cina mah iya kan, kalau sudah mengaku saudara sehidup semati gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu di daerah mana ya, kalau sudah senang kepada seseorang gitu, sudah berjanji bersaudara ya, sumpah untuk jadi saudara, itu sehidup semati, bahagia susah bareng. Kayaknya di kita mah susah. Perantau ya. Kalau perantau mah iyalah. Papua ya. Yang merantau. Aslinya di orang sana. Jadi kalau sudah disaudarakan itu benar-benar gitu ya. Hebat ya. Kalau perantau iya ya, biasanya dengan orang rantau lagi gitu, merasa senasib gitu. Ya. Nah ini mah bukan merantau, yang satu mau tuan rumah, yang satu merantau gitu. Hebat gitu ya, kalau gitu ya. Muhajirin sampai Allah mengabadikan ya dalam surah Al-Hasyr ya. Wan Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Bahkan kata Nabi, ini kalau saling mencintai itu fadilahnya apa? Salah satunya ya tadi diagungkan oleh Allah, sampai orang Ansor itu diagungkan oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran khususnya dalam surah Al-Hasyr ayat 9 itu diagungkan. Kenapa? Karena saling mencintai. Nah, kata Rasul juga ada 3 yang akan mendapatkan halawah dalam iman, manisnya iman. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ayyakun Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain. Gitu. Ketika sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka lebih daripada yang lain. Contoh, ada seorang sahabat datang ke Rasul. Kemudian Rasul bertanya, kamu sudah nikah belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Aku miskin. Aku enggak punya apa-apa. Kamu enggak punya sama sekali? Enggak ya Rasul. Enggak ada seorang wanita yang mau dengan saya karena saya miskin. Mau aku carikan? Siap ya Rasul. Maka dipanggillah seorang saudagar kaya. Kamu punya anak yang sudah udah mujuna nikah, udah siap nikah, punya ya Rasul. Kamu mau nikah dengan menikahkan dengan orang ini? Karena sahabat tahu kan di orang ini miskin, orang ini nggak punya keluarga lah, silsilahnya orang miskin lah gitu. Ini orang saudagar kaya, mau nggak? Karena cintanya kepada Rasul, sadaqta ya Rasul. Siap ya Rasul. Kenapa? Karena dia yakin yang dipilihkan oleh Rasul itu pasti berkah.
Nikahlah, ternyata Masya Allah ya karim, Allah memberikan keberkahan kepada anak tersebut, anak-anaknya soleh-soleh dan seterusnya bahagia. Itu saking mahabbahnya kepada Rasul, tidak lihat orang yang mau dinikahkan oleh Rasul, tidak, tapi lihatnya ke Rasulnya. Ini sering dilakukan di pesantren Banten. Ketika kata ustadznya, kamu nikah dengan si Anu, terkenal, itu udah siap, dia pesantrennya sudah ada, tapi udah ada yang mau nikah. Kamu nikah ke sana, tidak kenal tadinya, siap mama pasti nikah ente. Enggak kenal tadi dengan yang mau dinikahkan, karena berkah dari gurunya dimukimkan. Insyaallah. Pesantren mana Pak Ustaz? Sering. Pesantren mana? Pasti pesantren mana pada ya. Tapi kalau sekarang mah agak jarang. Sebenarnya kiai yang di Pati teh. Oh, di Pati. Biasanya rata-rata kiai gitu. Nah, kalau dulu mah Manon Jaya ya. Manon Jaya mah hampir semuanya gitu. Manon Jaya Tasik ya. Itu Riyadul Huda ya. Kaliwatan. Nah, rata-rata gitu. Ini emang ini kenyataan. Saya dengar dari mama, dari Wakhair Afandi Manon Jaya almarhum Wakhair Manon Jaya yang pendiri Mama Khair, pendirinya. Beliau itu kan saking cintanya ke ulama gitu ya. Datanglah seorang mustami itulah ya, mustami. Mama itu jam 11 malam tuh. Jam 11 sampai jam 12 saya lupa ya waktu itu. Pokoknya sudah malam lah. Jam 12-an. Pas datangnya jam 11, jam 12 mama, saya sudah menyebar undangan. Besok akan nikahkan anaknya. Ternyata si calonnya mengundurkan diri. Tidak tahu kemana, pokoknya nggak jadi. Saya kan sudah menyebarkan undangan. Tolong carikan santri yang sudah siap nikah. Santri atau santriwati? Santri itunya perempuan, bukan santriwati, bukan. Kayak sultan, tambah kaki itu. Oke. Kemudian, santri makan di sini nggak punya apa-apa, apalagi besok. Enggak, pokoknya mama sekalian saya siapkan, karena takut malu ya, malu. Saya siapkan, biaya apapun saya siapkan. Termasuk saya kasihkan toko material. Kemudian saya berikan pesantren. Dia pengusaha kebetulan, bukan santri, tapi saking mahabbah cintanya ke mama waktu itu, yaudah dia bilang ke anaknya apa ke pembantunya, cari orang yang masih bangun, santri yang masih bangun. Kan jam 12 itu pada tidur tuh. Tapi di belakang rumah gua ada koprak gitu. Ada apa siapa itu? Ternyata nusuk cai mengalir ke cai itu bagian piket ada seorang. Oh ini mama tinggal satu lagi yang belum tidur. Milik pisan eta mah. Pisan. Nah, kamu mandi. Mau apa mama? Jangan banyak bicara. Ayo mandi. Pas sudah mandi gitu, ayo pakai baju yang terbaik untuk yang kamu punya. Saking bingung tapi cinta, saking mahabbahnya ke gurunya, ya kamu ikut sama bapak ini dan besok nikah. Kaget. Mama kan saya baru 2 atau 3 tahun di sana. Enggak, insya Allah kamu bisa. Masya Allah ya karim. Padahal baru 2 atau 3 tahun dia pesantrennya. Tapi karena doa guru itu karomah wajar lah kalau orang yang soleh. Nikahlah, ya dibangunkan pesantren dan masya Allah ya karim, dia itu jadi pesantren ahli palak, ahli palak. Wah, itu ribuan muridnya, masya Allah ya karim. Betul tuh, saya pernah ke sana dan ya Allah ya karim. Dan istrinya karena ya namanya anak pengusaha biasanya ya lumayan lah cantik ya, pas dan alhamdulillah anaknya baik-baik sampai sekarang. Santrinya sekarang udah keturunan, beliau sudah wafat gubernur, sekarang oleh anaknya diteruskan pesantren. Masya Allah, tapi itu saking cintanya ke guru, saking cintanya ke ulama. Nah, ke Nabi apalagi gitu ya, kata Nabi tadi, kamu mau insya Allah ya Rasul. Tapi ini jelek,
dan nggak punya apa-apa, nggak apa-apa ya Rasul. Tapi hebatnya kalau wanita di Arab mah ya, kalau kata orang tuanya nikah tuh jarang nolak ya. Beda dengan di Indonesia, saya bukan masa Siti Nurbaya. Di kita menolak dulu ya, itu enggak gitu, siap kayak gitu. Nah itu hebatnya. Nah cinta kepada Allah dan Rasulnya, artinya apa? Ya kalau udah oleh Allah sudah ditetapkan, oleh Rasul sudah ditetapkan, dia iyalah gitu. Contoh, ketika kita apa? Ketika kita usaha, dipanggillah oleh Allah dengan adanya, karena cintanya ke Allah lebih daripada ke yang lain, maka tinggalkanlah usahanya. Karena dipanggil ngaji malam minggu, tinggalkan usaha, urun heula, baliklah malam Jumat ngaji, itu. Hebat cintanya ke Allah dan Rasul. Maka ketika kita cinta, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lain, itulah orang yang akan mendapatkan halawah iman. Yang kedua apa? Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidak mencintai seseorang atau suatu perkara kecuali karena Allah. Tidak mencintai seseorang atau mencintai suatu perkara kecuali karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah, maka aku lamar dengan bismillah. Oh, gitu keren. Karena Allah, gitu apapun. Bukan karena cantiknya, bukan karena kekayaannya, itu hanya bonus saja, tapi karena Allah. Jadi ketika kita karena Allah, insya Allah akan mendapatkan halawah iman, manis iman. Makanya kita kerja nih, cinta terhadap kerja kita, tapi karena Allah. Makanya wajar ketika ulama doanya gini, ya Allah berilah aku kekayaan supaya kekayaan tersebut, dan maaf, ya Allah berilah kekayaan dan kekayaan tersebut menjadikan cintanya aku terhadap ibadah, tenangnya ibadah. Dengan kekayaan ini aku menjadi tenang ibadah, ya Allah. Jadi bukan menjadi resah, justru dengan kekayaan bukan, dia tenang ibadah. Nah yang ketiga, tidak boleh benci terhadap segala sesuatu, baik kepada orang ataupun kepada barang ataupun apapun, kecuali karena Allah dan Rasul. Jadi ketika kita benci, jangan karena orangnya. Misalnya saya terus ke saya teh pas sholat guys, jangan. Kalau kita misalkan dia benci kepada seseorang, misalkan karena dia tukang judi, kemudian dia sholat, ketika kita bencinya terhadap judinya, maka ketika sholat kita tidak akan benci. Nggak gini, tukang judi sholat guys, nggak gitu. Ketika sholat berarti tidak iman, berarti kita cinta kepadanya. Gitu. Kalau kita bencinya terhadap orangnya, pasti dimanapun orang tersebut sedang melakukan, pasti akan benci. Gitu. Bukan karena Allah. Gitu. Kalau karena Allah bencinya, ketika dia melakukan kesalahan, ya dia benci. Tapi ketika dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak benci. Gitu. Tapi kadang-kadang kita susahnya ngebedakan anak. Terus kesehatan, terus sampai kumaha gitu. Nah, itu bukan karena Allah ya. Kalau karena Allah enggak gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu kala sab'atu yutilluhum. Ini hadis yang tenal ya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah fi dillihi yaumal ladzi la illa dzilluh. Ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Ini hadisnya hadis masyhur ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih ya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan dari arasy Allah. Nanti di akhirat gitu ya. Sekarang mah ada naungan panas, bisa pakai AC, pakai kipas. Nanti di sana enggak ada. Dan kecuali naungan dari Allah. Sekarang panas, hampir setiap malam panas, ada AC, ada kipas, ada rumah, bisa dinaungi. Tapi nanti di sana tidak ada, kecuali naungan dari Allah. Siapakah yang akan mendapatkan naungan? Satu, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil itu apa? Ya tidak dolim gitu sebaliknya. Yang gampang nama kebalikan adil teh dolim kan. Pokoknya imam anu teu dolim gitu lah. Ya.
Imam teh apa? Pemimpin. Siapa pemimpin? Kullukum ra'in, kata Rasul, semua kalian itu pemimpin. Ya Rasul, aku kan sendiri, tidak punya istri, tidak punya keluarga, aku sendiri. Ya memimpin diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Sama kurang jadi pemimpin tetap ditaros, ditanya. Kamu jadi RT, apakah jadi saroleh jalma nu di dia di yo gitu. Sor. Wah, Dengerin tuh. Nah, kita kita gini, ya Allah, alhamdulillah saya jadi RT suka ngajak, bisa peker mah. Ayo ngaji, tapi nggak mau misalkan. Udah bebas gitu. Bukan maunya tapi pernah nggak dijadikan pemimpin tersebut dijadikan untuk takwa kepada Allah. Jadi alat untuk kebaikan gitu. Ayo, tapi jangan jadi ancaman. So, kalau mau ngaji mau dibenerkan KTP na. Mau diuruskan, jangan sampai ancaman gitu. Imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil itu apa? Ketika dia wafat, dia nangislah semua rakyatnya. Semua rakyatnya nangis, kehilangan. Bukan gini, pas wafat teh pemimpinnya alhamdulillah, gitu mah gawat. Pemimpin yang adil itu ketika datangnya itu, adanya itu diharapkan oleh semua orang. Gitu. Datangnya itu diharapkan. Bukan nggak semua benar, begitu mah pemimpin yang tidak adil. Pemimpin itu banyak, pemimpin di agama, pemimpin di pemerintahan, sama pemimpin aja. Imam itu pemimpin. Kecil-kecilan imam masjid, itu pemimpin masjid, ya. Imam masjid, pemimpin DKM tuh, itu pemimpin masjid. Pemimpin rumah WA. Ya imam adil ya. Cirina gampang kalau di rumah kita termasuk orang adil, nggak gampang mesti kata ulama. Gini, ketika anak ini cirinya anak-anak aja. Misalkan anak kita itu yang perempuan. Misalkan ibu-ibu, aku mah nanti punya suami ingin kayak si ayah. Kenapa? Apa Bandung kayak si ayah aja baik ya dan seterusnya. Nah berarti kita jadi figur untuk anak kita. Itu pemimpin yang hebat. Yang ini, ibu, aku mah nanti kalau punya suami nggak mau seperti si ayah. Kenapa? Galak, koret, gawat, pediat gitu, gawat gitu banyak. Imamnya nggak adil itu, imamun adil, imam adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Yang kedua, masih pemuda. Dari kecil sampai dia pemuda, pada pemuda itu kan biasanya sedang ngalajur nafsu. Ngalajur nafsu. Ya, marah-marah. Sedang ngalajur nafsu tapi ngalajur nafsu. Hawa nafsu. Sedang mengikuti hawa. Kan anak-anak itu kalau remaja, kalau pemuda itu sedang benar-benar ingin nafsu itu gitu. Apapun keinginannya dar gitu. Tapi ini ibadah, dari kecil sampai ibadah, terus ibadah sampai pemuda. Nah itulah yang dicintai oleh Allah, yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan. Ya, nanti ketika di akhirat itu kan matahari hanya 4-7 tumbak dari kita. Panasnya bagaimana? Sekarang saja yang jauh, panasnya. Apalagi nanti hanya 4-7 tumbak. Nah, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya pemuda yang sudah rajin ibadah. Dari kecil sampai pemuda terutama pemuda. Jadi kalau orang yang sudah tua, ya wajar lah. Loba ibadah di terang mau rek naon. Ini masih pemuda tapi ibadah mah hebat, wajib hebat. Nah, zaman geus kolot masih kene eta kurang ajar. Nah, yang disebut masih muda itu di dalam agama itu di bawah 40 tahun. Itu masih muda. Oh, berarti. Nah,
Jadi di bawah 40 dianggap masih muda. Oleh ulama dianggapnya masih muda gitu ya. Ya kalau sudah lewat berarti ya itu mah bukan muda lagi. Tapi kalau dari awal terus sampai itu hebat ya. Dua. Yang ketiganya warajulun qalbuhu ma'alikun lil masjid. Yang ketiga yang hatinya itu terlalu terikat dengan masjid. Ya. Jadi seseorang yang ingin di masjid aja, senang gitu di masjid. Bukan karena tugas, hati-hati. Bukan karena tugas, tapi memang cinta aja. Kan ada imam, misalkan imam, punten di kemarin waktu saya Jumat sebelum kemarin, Jumat ke-1, saya kebetulan hari itu libur ya kalau nggak salah mau libur, saya pulang. Pas saya pulang dan sholat Jumat itu di masjid Kecamatan Pacet dekat dekat Sate Marangi itu yang suka ramai itu di pas Cipanas di Cipacet Cipanas dekat istana sebelum istana nanti gitu. Nah ya Cipanas Pacet pas itu masuklah di pas sholat kan suka ngomongin keuangan dulu tuh. Habis bulan ini 22 juta. Waduh, gede amat kata saya, untuk apa gitu 22 juta tuh. Gitu. Dirinci itu mah. Saya kan waktu itu dirinci. Untuk imam harian 4.500.000 sebulannya. Tuh, keren lah. Untuk muadzin 2,5 juta. Wah, Masya Allah. Untuk yang satu kali ngaji 800.000. Saat Jumat 800.000. Hebatnya, padahal kan ya maksudnya kalau di kota mah wajar lah ya gitu, ini agak masjid kecamatan memang kata itu Masya Allah ya Karim hebat gitu ya. Tak bukan karena tugas. Kalau itu kan imam seperti itu kan udah ditugasi. Tapi kalau ikhlas insya Allah itu juga ya. Ini kalau ditugaskan misalkan kamu tukang beberes di masjid, udah resep ke masjid deh, itu mah udah ditugasi, belum tentu itu mah, belum tentu. Ini mah yang benar-benar karena Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan karena Allah ya gitu juga, itu mah penghargaan aja mungkin dari masjid. Nah, kalau cinta ke masjid, seneng di masjid, kalau ada santai-santai ke masjid. Kalau sudah di masjid teh lama, datang duluan, pulang belakangan itu. Jadi cintanya itu karena ibadah, ya. Ibadah di masjid. Lain orang mah pararanas di rumah teh panas gersang, asa mana ngesok enak di masjid ngagoler lain lagi. Tapi lumayan ada AC. Tapi lumayan itu itikafnya. Kalau ngopi karena cinta ke masjid. Ngopi. Cinta ke kopi itu. Ngopinya cinta kopi masjid gitu. Oh, cinta kopi masjid. Karena gratis di masjid. Supaya nempel gitu. Supaya dibenerkeun. Justifikasi. Yang lumayan lah. Atau gantung niat lah. Nah, jadi seneng ke masjid, terikat gitu. Cirinya apa? Ketika ada bergegas ke masjid gitu. Bahkan sebelum adzan dia sudah siap-siap. Bukan lah geus adzan teh 15 menit kalem we. Nyantai we gitu. Obat. Nunggu kopi. Gitu ya. Mu'allaqun fil masjid. Nah, yang satu tema dengan bab ini itu warujulani tahaba fillahi ijtima'a alaihi wa taqarraqa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta di sini bukan cinta tanda kutip laki-laki perempuan, bukan. Maksudnya cinta di sini saling cinta itu saling sahib lah bersahabatan lah ya, bestie lah gitunya. Misalkan gitu, bes ayo ke masjid, ayo siap. Ketika tidur itu san ayo ke masjid, dah itu kebaikan. Jadi ke dalam kebaikan, jadi saling cinta dalam kebaikan.
Artinya saling menasehati, saling mengajak, saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang saling mencintai ini. Jadi saling mencintai, berpisahnya karena Allah juga. Berpisah karena, saya kerja dulu ya. Tapi hati-hati ya, doa. Mudah-mudahan selamat, berkah. Sering mendoakan. Saling cinta itu, Masya Allah karimnya. Keberapa tuh? Ketiga, sekarang keempat. Ambil 3 4 belum? Belum. So kahiji Imamnya adil. imamun adilun, kedua Dia sampai dewasa ibadah, 3 artinya selalu terikat masjid. 4 nu bieu apaan? 2 orang yang saling mencintai. Itu disebutkan. Gak guru gak debat ya. Tiga juga udah lumayan Pak Yudi. Yang keempat, ada orang yang saling mencintai, tapi karena Allah saling mengingatkan lah intinya. Gitu. Ketika kan kayak gini, kayak muhajirin dengan ansar lah gitu, saling mencintai itu gitu. Ketika misalkan ketika dia sedang masalah, ketika ada masalah misalkan keuangan, udah saya jangan ribut. Saya sedang terpuruk nih. Udah saya handle lah. Berapa biayanya? Ya anak sekitar 10 juta lah per bulan biaya anak. Istri ya sekitar 5 juta lah, 15 juta. Udah kan nggak apa-apa sama saya. Gitu saling mencintai. Udah, semangat lah. Itu saling mencintai itu bukan saling mencintai teh. Persib, hai Persib, hayu. Mau pernah hidup Persib. Persib main. Lila teh. Berarti Ada berjamaah hayang Persib sing ketinggalan. Jadi 2-3 pulau Nah, saling mencintai teh gitu ya. Nah, yang kelimanya warajulun da'athu imra'atun data mansabin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Nah, yang kelimanya dia kayak inilah bayangnya kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diajak oleh Siti Zulaikha. Cantik, punya jabatan, tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Nah, saya takut kepada Allah gitu. Diajak zina oleh yang dicintai oleh kita, yang cantik, yang terhormat, kemudian yang punya kekayaan. Nah, dia menolak. Tahan gitu. Entong gitu nya. Ada berat. Ada usaha oke, maker usaha teh. Aduh, senangnya gelis beunghar anu dipikaresep gitu, ngajak atau puguh we nya gitu. Henteu ngajak jadi udag-udag. Mau ngajak dulunya. Tah ieu mah nolak. Ya artinya menahan hawa nafsu syahwat gitu ya. Bisa menahan hawa nafsu syahwat gitu ya. Ya sekarang lah kecil-kecilan lah kalau lihat perempuan lain agak cantik di pelototan lain malah gitunya ada perume gitu lah. itu ditinggalin katanya. Ada perume. Nah, yang keenamnya warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu biyamini. Dia suka infak sedekah menolong orang lain tapi tidak mau diketahui oleh orang lain. Jadi jangankan orang lain, istri pun tidak tahu, keluarga pun tidak tahu. Dia berbuat baik sedekah. Gitu. Jadi sedekah atau berbuat baik atau nolong orang lain teh ya mah nggak ada orang yang tahu gitu. Atau kalau gitu mah nggak terbuka dong dengan keluarga, bukan gitu juga gitu ya. Kalau keluarga sudah tercukupi gitu ya, sudah tercukupi. Nah ini sedekah. Jadi bagus, yang paling bagus mah sedekah teh di ikhfakan,
disamarkan. Di sedekah itu bagusnya tidak ada yang tahu. Ya, tiba-tiba Ustaz, tolong lihat rekening, nggak banyak, cuma 5 juta. Gitu. Itu nyamun batur mah gitu. Urang lah gue jeung Ustaz nanya apa lagi. Atau misalkan ke siapa misalkan. Nah, kan ulama-ulama dulu itu biasanya kalau lihat orang yang kelihatan susah gitu ya, kelihatan sedang jalan, dia langsung ambil uang, kemudian simpen, terus saya tulisan untuk kamu yang menemukan uang ini, maka kelihatan dia sudah jalan, simpen, saking nggak mau diketahui oleh orang lain. Yang dikasih saja tidak tahu, keren, yang hanya transfer gitu. Apa lu transfer nasaha, pokoknya mau transfer, tapi data resmi yang ngaranan dulu. Sedekahnya. Makanya para ulama itu biasanya sedekah yang disirkan itu yang jadi analang biasanya. Tapi yang maksudnya gede ya, kalau yang disirkan yang kecil mah wajar. Kita misalkan mau ngeceleng 2.000, emang sok disirkan itu sok ditutup gitu. Disirkan itu. Tapi kalau 10.000 rada jelas itu. Rada lila. 100.000 balik nangtung. Atau minta untuk lebetkan. Nah ini mah yang besar gitu, yang saya kecil mah pugu daerahnya disebutkan teh. Nah, apa hatta ta'lamu asimaluhunya. Terakhir nu ka-7, nawarajulun dzakarallah khalian. Papadot ainahu. Hadis muttafaq alaih. Yang ketujuhnya, dia suka dzikir. Tidak ada orang yang tahu ketika dia dzikir dan papadot ainahu. Ngocotlah air matanya, mengalirlah air matanya. Saking apa? Saking takut kepada Allah. Saking mengingat dosa. Saking rindu kepada Allah. Kan ketika seseorang rindu dia suka nangis ya gitu. Atau takut nangis juga. Kan kalau misalkan orang tua rindu ke anaknya suka nangis ya. Nah, kalau kita suka nangis nggak rindu ke Allah, hesenya. Atau misalkan takutlah nangisnya takut siksa Allah, sering nggak? Asal rada hese oge nya. Disembunyikan kan apa? Wah, kita takut teriak. Disembunyikan. Jangan disebutkan. Saya mah sering tapi jangan disebutkan. Kalau khusyuk bisa nangis. Hah? Kalau khusyuk bisa nangis. Bisa. Saya gini, saya ingat aja ya, ketika di Lembur, saya masih lah SMA-an. Karena di Lembur mah waktu pertama saya ke Cipanas, di Lembur saya itu belum ada listrik. Lalu pakai oncor ya, pakai lampu tempel sepor ya. Enggak belum yang kecil tuh yang tempel itu. Yang hidung itunya. Dan ini ingat saya, nenek udah sepuh tapi hebat tuh bacaan. Kemudian dia baca Yasin. Nangis. Saya lihat. Terus gitu, nangis pokoknya nangis lah si nenek itu. Kemudian kata saya setelah gitu bereslah ngajinya Yasin waktu itu. Saya nanya, nenek ngerti nenek yakni baca Yasin? Enggak. Kenapa nangis? Terharu saja. Ingat dosa dan seterusnya gitu. Enggak ngerti padahal. Apalagi kalau Abu Bakar mah setiap baca Al-Fatihah dia nangis. Makanya dia kenapa nggak mau jadi imam itu karena takut mengganggu yang lain gitu. Abu Bakar itu ketika baca Al-Fatihah itu nangis. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah, kebahagiaan nikmat dari Allah belum bisa disyukuri oleh beliau dia nangis gitu. Ketika menyebut alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah, ya Allah saya belum bisa mensyukurinya, nangis Abu Bakar. Ketika Adam bahagia, kenapa Allah sedang memanggil? Sehebat Abu Bakar segitu. Nah kayak gitu ya. Nah ini masih dari Abu Hurairah, Innallah Ta'ala yaqulu yaumil qiyamah
Dan Allah akan mengatakan, akan berkata nanti pada hari kiamat, kata Allah, ainal mutahabuna bi jalali. Siapa yang saling mencintai di dunianya karenaku. Artinya saling mengingatkan dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Al yauma adilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilluh. Itu hadis riwayat Muslim. Maka aku sekarang yang melindunginya. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali aku. Pada hari ini aku yang melindunginya, gitu. Jadi kalau yang saling mencintai itu kayak gitu ya. Ya kan kalau yang sahabatan mah geningannya suka benar-benar sahabat, tapi ini karena Allah, ini maksudnya karena Allah. Gitu. Karena Allah. Ketika ada susah, ada sedih, ya udahlah saya handle gitu ya. Walladzi nafsi biadihi, kata Rasul, walladzi nafsi biadihi, demi dat yang menggenggam jiwa ragaku, la tadkhulul jannah. Tidak mungkin seseorang itu masuk surga hatta tu minu, sampai dia iman. Ulang lagi. Dia tidak mungkin masuk surga kecuali dia iman. Dan tidak disebut orang yang beriman wala tu'minu, dan dia tidak disebut iman hatta tuhibbu, sampai dia saling mencintai. Ya, makanya Masya Allah ya Karim, apalagi ya kalau misalkan guru dengan murid saling mencintai, keren. Ya, misalkan Ustadz, kenapa capek dan seterusnya? Karena saya cinta. Cinta apa? Ingin menyelamatkan umat. Kayak Nabi kan ingin menyelamatkan umat. Ya, Ustadz juga kalau gitu misalkan ingin menyelamatkan umat, itu tandanya cinta kepada umat. Sampai maaf, kalau ulama kiai yang benar-benar cinta terhadap umatnya, si doanya itu pasti mengikut sertakan murid-muridnya, mengikut sertakan mustaminya. Contoh misal, ya Allah, ampunilah dosaku ya, ampunilah dosa guru-guruku ya, ampunilah dosa-dosa murid-muridku ya, yang berinteraksi dengan saya ya Allah, yang memiliki hak adami dengan saya ya Allah. Terus doa. Jadi saling mencintai itu. Kita misalkan dengan seseorang saling mencintai, saling mendoakan, ya Allah mudah-mudahan gitu. Saling mencintai. Maka di akhirat tuh terbukalah, oh dia tuh sering mencintai, dia sering mendoakan. Sedangkan doanya seseorang yang tidak diketahui doanya oleh orang yang doakan, yang mendoakan, yang didoakan tidak tahu ya, yang didoakan oleh seseorang itu cepat diijabah. Makanya bagusnya ketika mendoakan itu diumumkan aja, gitu. Ya Allah, kayak Nabi aja, Nabi, ya Allah mudah-mudahan semua umatku dapat hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan. Kan doanya salah satu doa Nabi-nya, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad, ya Allah rahmatilah umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kan doanya kan, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Gitu. Doakan gitu. Jadi doanya bukan untuk sendiri saja gitu. Doakan yang lain. Gitu ya. Besok mendoakan batur. Antara dewa. Istirang namanya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak disebut orang yang beriman kecuali saling mencintai. Aula adullukum ala syai'in, mau enggak kalian aku tunjukkan supaya kalian saling mencintai? Ya Rasul, mau ya Rasul. Idza fa'atumuhum tahabbabtum, kalau kalian mengamalkannya pasti kalian saling mencintai. Jelas ya Rasul, kami mau. Absus salam bainakum, kata Rasul, sebarkan salam di antara kalian. Jadi sebetulnya salam itu tahiyatul Islam ya. Itu hormatan Islam. Itu saling mendoakan, itu saling mencintai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi niatnya doa ya, bukan niatnya assalamualaikum teh hanya ritual ya mah. Waalaikumsalam, hati-hati ya, itu mah basa-basi aja. Bukan, tapi benar-benar mendoakan. Assalamualaikum. Semoga kau selamat dan mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Niatkan doa gitu.
niatkannya doakan doa ya doakan. Annahu qala bil ansar. Nabi pernah wasiat kepada orang Ansar. Ya, orang Ansar, ya Rasul, kenapa engkau itu sering sekali mengagungkan orang-orang Ansar? Apakah semua Ansar itu pasti masuk surga? Gitu kan, sahabat. Kata Rasul, gini, la yuhibbuhum illa mu'min. Kalian nggak boleh cinta kepada orang Ansor kecuali mereka iman. Maksudnya Ansor di sini orang Madinah gitu ya, bukan Ansor Jawa. Yang Ansor pasti orang mukmin kan. Ya aslinya kan Ansor itu mukmin ya, yang iman. Kamu tidak usah tidak usah mencintai kepada orang Ansor ila mu'minun maaf, kecuali mukmin. Wala yabghaduhum illa munafik. Dan kalian tidak boleh membenci orang Ansor kecuali dia munafik. Gitu. Jadi kita ulang lagi. Kita tidak boleh cinta kepada seseorang kecuali cinta karena dia mukmin, karena dia soleh. Dan tidak boleh benci kepada seseorang kecuali dia munafik. Kecuali dia kafir. Silakan. Tapi kekafirannya, munafiknya, bukan orangnya. Gitu. Ketika orangnya berbuat baik, jangan bencilah. Dan dia sedang berbuat baik gitu. Nah, wa muna'ad samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahabbuna fi jalali lahum mutabiru min nurin. Barang siapa yang saling mencintai karena keagungan Allah, maka mereka bakal diberi oleh Allah apa? Mimbar. Mimbar dari cahaya. Yagbatuhumul nabiyyun wasyuhada. Nanti di akhirat kalau orang yang saling mencintai kayak tadi lah, kayak Ansor sama Muhajirin lah, contohnya mah yang gampang nama Ansor sama Muhajirin, maka dia akan dikasih oleh Allah mimbar ya, dikasih istana, sampai para nabi dan orang yang mati syahid kabita menginginkannya gitu ya. Saking diagungkannya orang yang saling mencintai. Dakhaltu masjidan Dimishq. Kata Anas bin Malik, aku masuk ke satu masjid yaitu di Damsyik Damaskus di Dimsyq ya, Damaskus ya, Dimsyq. Faida patan. Nah, kemudian pas gitu masuk masjid ada seorang pemuda. Barrakus sanaya, putih giginya. Ada seorang pemuda yang putih giginya. Maksudnya apa? Putih giginya. Maksudnya apa? Selalu kelihatan giginya. Karena senyum. Dia itu ramah sekali. Kalau senyumnya gitu, giginya kelihatan. Gitu senyum. Dia itu senyum, gitu. Senyum aja. Wa idan nasu, tapi banyak orang yang mengelilinginya. Tapi dia senyum aja tuh. Faidah ketalafu fi syai'in, kemudian ada yang bertanya. Dijawablah, tapi dengan senyum. Kemudian terus saja. Kemudian Anas bin Malik bertanya, "Fasa'atu anhu." Siapa dia? Katanya, "Hada Mu'ad bin Jabal." Dia adalah Mu'ad bin Jabal. Ya makanya wajarlah kalau Nabi menyebutkan dia salah satu yang ahli surga, yang salah satu 10 yang sudah dijamin surga. Mu'ad bin Jabal itu dia selalu senyum. Lihat orang lain bertanya ke senyum, senyum murah senyum. Gitu. Ada yang bertanya tuh untuk popolotot itu. Iman diterangkan seberapa kali itu liur ting iman tarah senyum. Maka setelah itu dia sedang sibuk gitu, sedang sibuk. Maka besokah pala makan minal ghadi hajar tuh, atau besokah mengunjungi dia di masjid, tapi aku mau lebih awal ke masjidnya supaya belum ada orang. Pas hajar tuh pas datang saya ke sana,
Fawajadtuhu qad sabaqani fit tahjir. Dia sudah lebih dulu daripada aku. Dia sedang apa? Fawajadtuhu yusalli. Dia sedang sholat. Dia sedang sholat. Nah, pantadartuhu. Aku nunggu. Dia beres sholat. Ternyata lama sholatnya. Hatta qada sholatahu summa ji'tuhu min qabli waji. Pas beres, maka aku ke depannya. Kemudian pas salam tu alaihi, maka aku salam. Assalamualaikum. Summa qultu. Kemudian aku berkata, wallahi inni la uhibbuka lillah. Demi Allah, aku suka kepadamu. Aku cinta kepadamu. Lamun ayeuna, wow. Bahaya. LGBT ini. Aku cinta kepadamu. Pakola, maka Mu'ad bin Jabal bertanya, lillah, apakah karena Allah? Pakutu, lillah, tentu aku karena Allah. Kemudian pakola, lillah, apakah benar itu karena Allah? Pakutu, lillah, demi Allah, aku karena Allah, cinta kepadamu. Benar gak? Sampai 3 kali. Maka setelah itu Pak akhada bijabwati ridai, maka dia mengambilkan kan ridanya sedang gini, dipegang ininya teh. Yang punya rida tenan ya sorbanku kata Anas diambil sama dia gitu sampai kena badannya, ditangkap oleh Mu'ad bin Jabal, ditangkap dan dia berkata absyir, bahagialah kamu. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah. Kenapa? Karena aku pernah mendengar Rasul. Apa? Qala Rasulullah tabarakallahu taala, wajabtu mahabbati lil mutahabbina fi. Orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah, maka itu sama dengan mencintaiku, maka aku akan cinta kepadanya, kata Rasul. Maka dia akan dicintai oleh Allah. Gitu. Wal mutahabbina, barang siapa yang mencintai dia karena Allah. Kemudian wal mutajawirina, saling menziarahi. Ya, saling mengunjungi, saling silaturahim lagi, saling silaturahim. Kemudian dia karena Allah saling mengunjungi. Kemudian wal mutabadilina fiyah, saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah memang itu nyanak oleh-oleh gitu. Ketika dia mengunjungi nyanak oleh-oleh ini itu saling mencintai gitu. Itu karenaku gitu. Maka wajiblah dia masuk surga dan dicintai oleh Allah. Maka kalau kamu mencintaiku karena Allah, aku juga mencintaimu karena Allah. Tuh gitu. Jadi ketika cinta karena Allah, maka itu idza ahabbar rajul akhuhu falyakbirhu. Ketika kita mencintai seseorang, maka yurbirhu annahu yuhibbu, maka kamu harus mengatakannya. Ayo mah ada pahalanya. Itu kan Rasulullah, kalau kamu mencintai seseorang harus dikatakan kayak barusan siapa? Anas bin Malik ke Mu'ad, aku mencintaimu gitu. Aku juga mencintaimu. Bagusnya gitu. Maka kata itu ada seseorang gini, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, kata Rasul. Hai Mu'ad. Mu'ad, Nabi memegang tangan Mu'ad. Wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Ya Rasul, aku juga mencintaimu. Rasul saja mengatakan cinta kepada Mu'ad. Gitu. Enggak semuanya sahabat dibilang oleh Nabi dicintai oleh Nabi, enggak semuanya gitu ya. Summa usika ya Mu'ad, dan aku beramanah kepadamu hai Mu'ad, la tada'anna, janganlah kamu meninggalkan doa ini fi duburi kulli sholatin, setiap beres sholat. Dubur itu kan belakang, beres sholat maksudnya.
setiap beres sholat maka kamu tidak boleh meninggalkan doa. Makanya alhamdulillah saya itu amanah dari guru, suka setiap beres sholat salam itu sekalian biasanya ngusap muka, yang nggak jadi masalah lah, nggak mengusap muka silakan gitu, gimana kebiasaan kita. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu teh amanah dari Rasul kepada Mu'ad, saking dicintainya. Ini mau dijaga yang meninggal kalau bergotang dia. Iya, gitu. Jadi doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inni, jagalah aku ala dzikrika, supaya terus zikir kepadamu. Ya. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, ya Allah jadikanlah, jagalah aku supaya ibadahku terbaik ya Allah. Ya. Itu beres sholat lah, mau ngusap muka atau enggak silakanlah, pokoknya beres salam itu langsung baca dulu ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu nya. Artinya kan Tadi ini itu ini tuh ngajaga, ini tuh ngajaga. Allahumma ya Allah ini jagalah aku ala dzikrika, supaya selalu dzikir kepadamu. Ya, wa syukrika, dan selalu syukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan ibadahku yang husni itu bagus, yang terbaik ibadahku. Jadikanlah ibadahku yang terbaik ya Allah gitu. Nah, itu hadis yang selanjutnya, ana rajulan kala anu Nabi sallallahu alaihi wasallam pamarra rajulan. Ada seorang sahabat datang. Kata sahabat tuh, ya Rasul, itu tahu enggak, ada yang lewat tuh. Aku senang sekali. Aku suka, aku cinta kepadanya. Dia tuh soleh sekali, aku suka. Kata Rasul, faqala, ya Rasul ini uhibbu hada. Qala lahu an-nabiyyu a'lam tahu. Apakah kamu pernah mengatakannya cinta kepada dia? Qala la. Enggak ya Rasul. Qala a'limhu. Kasih tahu gitu. Ya. Kemudian ketika ketemu dia mengatakan, faqala inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu, aku suka kepadamu. Ketika dia mengatakan ahbabakalladi ahbabtanilah, maka aku juga cinta kepadamu. Ya bagusnya gitu ya, ketika cinta kepada seseorang katakan. Contoh misalkan, ya Allah ya Karim. Contoh misalkan, saya senang ketika sodakohnya Ustaz dari Hidayat misalkan. Dia itu kan sodakohnya berkualitas. Orang yang siapa yang hafal Quran? Saya. Coba baca ini. Iya, udah. Kamu umroh. Punya orang tua? Punya. Umroh. Tuh. Masya Allah ya Karim. Ketika dia sodakoh karena Allah, kemudian apakah habis uangnya? Semakin banyak. Itu senang tuh. Nah, saya suka. Kok enggak bilang langsung ke Adi Hidayat can papanggil. Ya udah, aku suka gitu. Ya, seperti misalkan saya senang sekali ketika hebatnya, ikhlasnya Syekh Ali Jabir. Itu dia ikhlas, dia tenang ketika hilang mobil. Ketika hilang mobil, apa yang dikatakan? Gak apa-apa, itu milik Allah. Kemudian, ya udah, ikhlaskan aja. Tenang deh. Kelihatan mukanya tenang. Kenapa? Perwa dari hati. Kenapa? Karena ini semuanya dari Allah. Kan kita mah ketika kita kena musibah baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Semuanya dari Allah, kembali kepada nya mulut maya hate. Gitu. Nah, tema wah gitu ya. Seharusnya kan kita mengakui ini semuanya dari Allah dan diambil oleh Allah, ikhlas. Itu gitu. Ketika ketemu lagi enggak terlalu wah ini bahagia, biasa. Gitu. Saya halnya waktu hilang mobil, pada mobil Masya Allah. Bukan masalah punya banyak atau tidak banyak, bukan. Memang dia sudah terbentuk, memang keikhlasannya, kesabarannya memang bukan populasan gitu. Bukan di TV, bukan di depan kamera, bukan. Memang dia sudah terbentuk
seperti itu. Nah, cintailah orang-orang yang soleh-soleh seperti itulah. Itu karena Allah cintanya. Gitu. Cintailah karena Allah. Gitu. Nah, kalau gitu mau saya mau ke Ustaz, aku cinta Pak. Maaf, saya bukan saya normal, saya normal. Masyaallah karimnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika